Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan SEMM, merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Maritim. Mata kuliah Ekonomi Maritim ini merupakan mata kuliah wajib program studi pada program studi S1 Manajemen yang terdiri dari 3 satuan kredit semester atau SKS dan diajarkan pada semester 4. Adapun pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dengan blended learning antara offline atau luring maupun online ataupun daring. Dengan porsi daring maksimal 25% dari total pertemuan. Pelaksanaan luring dilaksanakan di kelas, sedangkan pelaksanaan daring terdiri dari sinkronus dengan media Zoom dan Google Classroom, serta sinkronus dengan media WhatsApp Group. Salah satu kewajiban sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran. Di mana pada bidang pengajaran saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DII, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama yaitu aspek delivery, yaitu bagaimana saya selaku dosen menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. Yang selanjutnya diturunkan pada capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK. Selanjutnya dari CPMK menurunkan menjadi sub CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Ekonomi Maritim program studi S1 Manajemen meliputi 1. Kemampuan memahami konsep dasar ekonomi maritim, termasuk ruang lingkup, peran, dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional dan global. Yang kedua, kemampuan menganalisis keterkaitan sektor maritim, meliputi pelabuhan atau pelayaran, logistik laut, industri perikanan, energi laut, dengan aktivitas ekonomi dan manajemen bisnis. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi peluang bisnis dan tantangan dalam sektor maritim, serta merumuskan strategi manajerial yang relevan. Yang keempat, kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi dalam pengelolaan usaha dan aktivitas di sektor maritim. Yang kelima, kemampuan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak pada sektor ekonomi maritim dan memberikan rekomendasi berbasis analisis. Yang keenam, kemampuan mengembangkan berpikir kritis, analitis, dan komunikatif dalam membahas isu-isu ekonomi maritim baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK pada mata kuliah Ekonomi Maritim program studi S1 Manajemen meliputi: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi maritim dan ruang lingkupnya.
Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran sektor maritim dalam perekonomian nasional dan global. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen utama industri maritim, pelabuhan, pelayaran, perikanan, dan energi laut. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara pelabuhan, logistik, maritim, dan perdagangan internasional. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dampak perkembangan teknologi maritim terhadap efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, mahasiswa mampu mengkaji isu-isu strategis dalam ekonomi maritim seperti keberlanjutan ekonomi biru dan tantangan geopolitik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun solusi atau rekomendasi untuk mengembangkan sektor maritim berbasis ekonomi berkelanjutan. Pada prinsipnya, mata kuliah ekonomi maritim memiliki keterkaitan dengan capaian pembelajaran program studi atau CPL S1 Manajemen, khususnya dalam aspek pengelolaan sumber daya, bisnis, dan operasional yang berbasis pada sektor maritim. Ekonomi maritim memberikan pemahaman kepada mahasiswa manajemen tentang dinamika ekonomi yang berhubungan dengan sektor kelautan, pelabuhan, pelayaran, logistik, perdagangan internasional, dan industri berbasis laut. Selanjutnya akan saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah ekonomi maritim, yaitu mata kuliah ekonomi maritim membahas peran dan kontribusi sektor maritim dalam perekonomian nasional dan global. Fokus utama diberikan pada pemanfaatan sumber daya laut, kegiatan perdagangan maritim, industri, pelayaran, pelabuhan, perikanan, pariwisata, bahari, dan industri pendukung lainnya. Mahasiswa akan memahami bagaimana sektor maritim menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan penguatan daya saing nasional di era globalisasi. Selain itu, dibahas juga isu-isu terkini terkait ekonomi biru atau blue economy, pengelolaan berkelanjutan sumber daya kelautan, serta tantangan dan peluang dalam pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Baik, selanjutnya aspek interaction, yaitu sistem metode pembelajaran interaction yang saya lakukan di dalam kelas, yaitu dengan menggunakan SLC atau Student Learning Center, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih efektif, kreatif, mandiri, dan inovatif. Untuk aspek interaction, metode pembelajaran yang saya terapkan, yang pertama adalah pembelajaran interaktif, yaitu di mana saya sebagai dosen memaparkan materi di kelas dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik serta meminta pendapat kepada peserta didik sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Yang kedua adalah small group discussion atau diskusi kelompok. Metode pembelajaran yang saya melibatkan kelompok siswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, serta memperdebatkan topik-topik pada mata kuliah ekonomi maritim, yaitu dengan cara memberikan tugas yang dikerjakan secara kelompok, dilanjutkan melakukan presentasi di kelas, serta membahas materi atau diskusi dari materi kelompok yang sudah diberikan. Lalu yang ketiga adalah self-directed learning,
yaitu metode dengan memberikan tugas kepada individu peserta didik, seperti tugas membuat ringkasan. Aspek yang terakhir adalah aspek penilaian, yaitu merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Untuk aspek penilaian yang saya lakukan kepada peserta didik yaitu dengan memberikan tes uraian atau marking scheme atau pedoman penskoran serta tes analisis objektif. Selanjutnya adalah indikator penilaian dalam perkuliahan. Diterapkan 4 komponen penilaian, yaitu yang pertama adalah komponen absensi peserta didik sebesar 15%. Lalu yang kedua, komponen tugas individu, presentasi kelompok, serta keaktifan peserta didik, yaitu sebesar 20%. Yang ketiga adalah ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%. Dan yang terakhir adalah ujian semester atau UAS sebesar 35%. Penetapan pelaksanaan evaluasi menggunakan sebuah sistem informasi akademik terpadu yaitu SIAKAD sebagai pusat layanan saling terintegrasi antara dosen, mahasiswa, dan juga institusi. Baik, demikianlah pemaparan mata kuliah ekonomi maritim yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Berikut adalah contoh pembelajaran yang dilakukan dalam proses offline atau secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, apa kabar rekan-rekan? Ya, baik ya. Silakan rekan-rekan mengisi absen manual yang sudah diedarkan. Untuk mempermudah nanti Bapak menginput ke SIAKAD gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita pada malam hari ini yang berjudul Ekonomi Maritim Indonesia, Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. Ya. Ciri-ciri negara maritim. Ciri-ciri negara maritim adalah 1. Mempunyai wilayah laut yang luas. Ya. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang signifikan terkait dengan laut, baik itu perikanan, pariwisata, dan transportasi laut. Ya, yang ketiga adalah infrastruktur pelabuhan yang maju. Ya, dan yang keempat adalah peran penting dalam perdagangan internasional melalui laut. Ya. Jadi negara maritim itu memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi bisnis di bidang kelautan. Ya. Lalu berdasarkan ciri-ciri di atas, ya, tolong sebutkan, rekan-rekan, tolong disebutkan negara-negara maritim selain Indonesia dan Malaysia. Silakan. Baik, saya akan menjawab. Yang termasuk contoh negara maritim, contohnya Pak, Selandia Baru. Ya, baik. Yang lain mungkin? Islandia, Pak. Islandia. Ya, baik. Kemudian Singapura, Pak. Singapura. Ya, Singapura ya.
Berikutnya, ada lagi contoh dari rekan-rekan? Ada Filipina, Pak. Siapa? Filipina. Filipina. Ah ya. Ada Jepang, Pak. Jepang. Jepang. Ya. Ada Australia, Pak. Australia. Ada lagi? Selanjutnya ada Inggris, Pak. Inggris. Baik, Inggris. Selanjutnya itu ada Norwegia, Pak. Norwegia. Ya. Habis? Sampai ya. Ada 10 negara yang termasuk dalam negara maritim, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan ekonomi nasional, ya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan pesisir yang sangat besar. Potensi tersebut mencakup berbagai sektor seperti perikanan, pelayaran, pariwisata, energi terbarukan, dan penelitian kelautan. Ya. Namun seiring dengan potensi tersebut, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi maritim, ya. Tantangan tersebut meliputi, ya, isu keamanan maritim. Yang kedua, pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir yang belum optimal. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Ya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 54.000 km persegi. Ya. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi maritim dapat menjadi strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam ekonomi di Indonesia. Oke. Sektor ini memberikan lapangan kerja bagi jutaan bahkan lebih orang, ya, dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Ya, contohnya kalau di Batam sendiri, ya sekitar laut, mau itu pariwisata, mau itu galangan kapal, pelabuhan, itu sudah menampung banyak tenaga kerja yang ada. Ya. Indonesia merupakan salah satu produsen ikan terbesar di dunia dan kekayaan lautnya memungkinkan pengembangan sektor perikanan yang lebih besar. Ya, ini jika dikelola dengan baik, ya. Seperti perkuliahan kemarin mungkin pakai peralatan tangkap yang lebih canggih, kapal yang lebih canggih, itu akan menghasilkan sektor perikanan akan lebih besar lagi, ya. Sektor pelayaran dan logistik juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan konektivitas antar pulau dan perdagangan internasional. Itu jelas, ya, bahwasanya ya kalau kita cerita Batam aja, pelabuhan internasional kita itu sudah banyak sekali. Batu Ampar, ya, Harbor Bay, ya, ada Batam Center, ada Sekupang, ya, bahkan sekarang ada yang di Bengkong, ya, Bengkong Laut, ya. Oke. Indonesia memiliki beberapa pelabuhan besar seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya yang menjadikan, ya, perdagangan penting di kawasan Asia Tenggara. Ya. Potensi sumber daya energi, ya,
terbarukan seperti panas bumi, ya, angin laut, energi gelombang juga sangat besar di Indonesia. Ya, energi gelombang kalau kita lihat seperti di Bali, Pak, ya. Pemain selancar gitu ya. Ya. Oke. Pengembangan sumber daya energi terbarukan ya tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil dan memperbaiki kualitas lingkungan di sekitar wilayah pesisir. Ya. Pariwisata juga menjadi sektor penting dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Ya, Indonesia memiliki ya keindahan alam yang luar biasa dengan pantai-pantai yang menakjubkan, ya, seperti terumbu karang yang indah, ya, keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, ya. Sektor pariwisata dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara, ya, serta membuka lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif, ya. Ya, contohnya ekonomi kreatif, ya, hasil-hasil itu ya, ya seperti kalau kerang, ya, ya kulit kerang, ya ada ekonomi kreatif ya, seperti ini, seperti rumput laut, ya, dan terumbu karang, ya bisa dijadikan untuk ekonomi kreatif, ya. Namun pengembangan ekonomi maritim di Indonesia juga dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti illegal fishing, ya, perubahan iklim dan keamanan di wilayah perairan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi ekonomi maritim Indonesia. Jadi tanpa ada kerjasama dengan masyarakat, maka ini sulit untuk tercapai. Kenapa? Karena pemerintah atau pengelola yang berkepentingan itu melihatnya mungkin hari ini gitu ya. Tapi jika masyarakat di suatu daerah, suatu wilayahnya itu tidak tanggap dengan hal ini, maka itu sulit untuk tercapai, ya. Oke. Pengembangan ekonomi maritim di Indonesia dapat memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat apabila ini dikelola dengan baik, ya. Contohnya kalau kapal-kapal besar itu tidak menangkap ikan seperti yang dilarang seperti pukat harimau gitu ya. Ya masyarakat bisa menikmati biota laut yang mereka tangkap, ya, hasil tangkapannya masih ada, ya. Karena masyarakat ekonomi menengah ke bawah, ya, masyarakat kecil di pulau-pulau itu kan mereka jangkauannya itu tidak bisa terlalu jauh karena transportasi yang digunakan ya sebagian mungkin ala kadarnya, ya, tidak seperti penangkap ikan yang memang alat tangkapnya itu sudah canggih, ya. Oke. Namun tantangan yang dihadapi juga tidak boleh diabaikan. Dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, potensi ekonomi maritim Indonesia dapat dimaksimalkan sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar, ya, di negara dan masyarakatnya. Baik, sampai di sini materi kita. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh angkat tangan. Ya, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan dari saya, Pak. Berkaitan yang dijelaskan oleh Bapak mengenai ciri-ciri negara maritim, bahwa ulangi, Pak. Oke, saya ulangi. Ada pertanyaan dari saya, Pak. Pertanyaan ini berkaitan dengan ciri-ciri negara maritim. Dari penjelasan Bapak, saya pun setuju bahwa tidak semua negara itu disebut negara maritim. Ya, betul. Walaupun hampir 90% negara di belahan dunia ini berbatasan dengan laut, ya, seperti itu. Indonesia itu semua kita tahu bahwa
sebagai salah satu negara maritim. Ya. Ya, betul. Oke, yang saya ingin kita diskusikan lagi Pak, dari 4 poin yang merupakan ciri-ciri negara maritim, 1, 2, dan 4 itu cukup jelas, yang mana wilayah laut yang harus luas, sepakat saya, kegiatan ekonomi yang signifikan terkait dengan laut, perikanan, pariwisata, dan transportasi laut. Yang keempat, peran penting dalam perdagangan internasional melalui laut. Nah, 3 poin ini Indonesia cukup berperan aktif, gitu. Tetapi di poin yang ketiga ini agak sedikit, menurut saya sih gray area. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail batasannya apa yang dimaksud di sini infrastruktur pelabuhan yang maju. Karena untuk Indonesia sendiri infrastrukturnya belum maju gitu. Kalau kita bandingkan negara lain, mungkin di poin inilah Pak perlu dijelaskan lebih detail yang jadi batasan suatu negara disebut punya infrastruktur yang pelabuhan yang maju itu seperti apa, supaya kita tahu bahwa ya benar Indonesia ini masuk dalam kategori negara maritim karena punya infrastruktur yang sesuai dengan batasannya seperti yang nanti dijelaskan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, gini ya, untuk negara maritim ya, poin 3, 4, dan 5 itu ya, poin 1 itu kan harus memiliki laut yang luas ya. Sementara negara Singapura itu negaranya kecil, batasan wilayahnya kecil, tapi kenapa Singapura itu disebut sebagai negara maritim? Kira-kira gitu Pak ya. Kenapa? Karena negara Singapura itu ya sebagai laluan perdagangan laut internasional SIBU ya di Singapura itu ya. Jadi salah satunya kenapa Singapura itu disebut juga sebagai negara maritim. Ya, jadi di Singapura itu dia adalah jalur perdagangan internasional ya, yaitu Selat Malaka. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Siapa? Tunjuk tangan. Ya. Pelabuhan yang maju itu kan ada di Singapura ya Pak. Dia dinobatkan sebagai pelabuhan laut terbesar dan tersibuk di dunia. Selanjutnya mungkin ada ekonomi berbasis laut. Ya. Singapura memiliki ekonomi yang kuat berbasis laut termasuk perdagangan internasional, transportasi laut, dan industri maritim, Pak. Baik, ada lagi? Oke, adapun selanjutnya infrastruktur yang canggih. Singapura memiliki infrastruktur pelabuhan dan laut yang canggih, termasuk fasilitas bongkar muat yang efisien, Pak. Oke. Baik. Oke, saya mau nambahin juga Pak, peran penting Singapura dalam perdagangan internasional. Singapura ini memainkan peran penting banget dalam perdagangan internasional melalui laut dengan banyaknya kapal yang berlabuh di pelabuhannya Singapura. Di wilayah laut Singapura gitu ya. Di pelabuhannya. Okay. Karena kan pelabuhannya ini. Baik. Sibuk gitu. Oke, siap. Baik ya. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Ya. Cukup ya? Kalau cukup berarti kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Sampai ketemu minggu depan dan hati-hati di jalan.